pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? 3. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Januari 2022 mendatang.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Antara lain, 1. Bina Pranikah. Komisi Muda GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu dari tanggal 5, 12, 19, dan 26 Februari 22 pada pukul 16 hingga 19 via Zoom. Di samping itu pun juga bersamaan GKI Klasis Priangan mengadakan Bina Pranikah yang diadakan pada hari Sabtu Minggu pada tanggal 8, 15, 16 Januari 22 via Zoom juga. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kedua, mengenai pelayanan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Akan dilaksanakan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya pada hari Minggu 16 Januari 22 yang dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Adapun nama-nama yang akan menerima sakramen, tata cara, dan waktu aprobasi dapat dilihat pada warta online. Yang ketiga, akan dilaksanakan pada Senin 27 Desember yang akan datang pukul 10 pagi tepat via Zoom meeting. Akan dilaksanakan Natal Lansia dengan tema Melihat Sang Juru Selamat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta online. Yang terakhir, Majelis Jemaat GKI Gading Indah tak henti-hentinya terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikianlah pokok warta hari ini. Baktian hari ini dengan tema Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah itu yang boleh mengantar setiap kita memasuki persekutuan, memasuki ibadah kita hari ini. Di malam gelap sunyi senyap nyanyian malak menggegap mewartakan hal akhirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat sorgawi kepada kaum yang tak lelah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Lahirlah Raja Israel. Marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita dan mohon pengampunan darinya. Mari kita melakukan pengakuan dosa secara pribadi yang akan kami tutup dengan doa pengakuan dosa. Bapa yang di surga, dengan sesal dan malu kami datang padamu. Bapa, bila kami menilik kehidupan kami, dengan jujur kami harus katakan bahwa seringkali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahwa seringkali
kami tidak menuruti perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa, kami mengaku juga bahwa seringkali kami menomorduakan orang lain. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri, kami lebih mengasihi diri kami sendiri, dan kami gagal menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Ampunkanlah kami ya Bapa. Berilah kami kesempatan untuk dapat menyatakan pertobatan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, biarlah dengan Natal ini, Engkau yang telah mengirimkan putra-Mu ke dalam dunia, yang menunjukkan kasih kepada kami semua, dan juga penebusan dosa bagi setiap orang yang percaya, yang mengaku dosa-dosanya dan bertobat. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal kami memohon dan berdoa. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk mengakui segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu, menyadari akan segala keberdosaan dan kelemahan kami. Kami memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan, kami memohon anugerah-Mu ya Bapa. Ketika kami dengan sadar ada dalam keterbatasan kemanusiaan kami untuk menjalani kehidupan ini. Dosa demi dosa kami ungkapkan. Kesalahan dan pelanggaran mewarnai kehidupan kami. Sekalipun kasih setia demi kasih setia kami terima dari-Mu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikanlah hati kami
dan tinggallah dalam setiap hati kami. Buatlah kami layak berada di kekudusan tahta-Mu, menghampiri kebaikan-Mu, dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus, Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu, memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan untuk perenungan yang sebentar akan kita jalani. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami menyatukan hati kami, menyatukan diri kami. Jika sebentar kami akan membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah dan rahmat Tuhan lewat pembacaan perenungan firman Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan mendaraskan Mazmur, dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Biarlah setiap kata dalam rangkaian kalimat yang kami ucapkan, yang kami dengar, dan yang kami hayati, boleh sungguh menjadi sapa anugerah Tuhan bagi setiap kami. Mampukanlah hamba-Mu berkata-kata dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan 26. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi.
semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darat, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengantungi kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan segala yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkaranya itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2010 Kompas.com melansir berita tentang rencana pembuatan film masa kanak-kanak Yesus. Dan katanya film tersebut diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 23 juta euro. Jadi jumlah yang sangat besar, lebih dari 280 miliar rupiah kalau itu dikurs dengan nilai kita. Dan itu berarti akan menjadi film termahal dalam sejarah perfilman di Bollywood. Singetam Srinivasa Rao, sang sutradara dalam rencana pembuatan film tersebut, menyampaikan bahwa film itu akan tayang di bioskop-bioskop dunia di akhir 2011. Namun ternyata saudara, sampai hari ini rilisnya pun belum pernah kita dengar. Namun jika film tersebut realisasi, pastilah akan menjadi film yang menarik. Kenapa? Sebab karena masa kanak-kanak, masa remaja Yesus adalah masa yang hilang dalam Injil-Injil. Masa kanak-kanak dan masa remaja Yesus menjadi sesuatu yang ingin diketahui oleh banyak orang. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana dan seperti apa Yesus di usia anak-anak dan remaja. Apakah dia juga menjadi anak-anak seperti pada anak-anak pada umumnya, atau menjadi anak-anak yang berbeda dengan mereka? Injil-Injil tidak mencatatnya secara rinci, secara detail. Penulis Injil Lukas lewat Lukas pasal 2 ayat 52 menuliskan, dan Yesus semakin bertambah besar dan semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Jadi memang Yesus berbeda dari anak-anak pada umumnya, dari anak-anak kebanyakan. Dia di usia seperti itu bisa bersoal jawab dengan para tokoh agama di bait Allah, mempercakapkan firman, mendiskusikan hukum-hukum agama. Tapi saudara, kalimat yang ditujukan kepada Yesus dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 adalah juga kalimat yang sama yang pernah diberikan kepada Samuel dalam masa kanak-kanaknya.
Dalam masa kanak-kanaknya Samuel diberi catatan sebagaimana catatan yang diterima oleh Yesus. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 dikatakan, tetapi Samuel yang masih muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang dikenakan baik untuk Yesus maupun kepada Samuel. Itu artinya memang mereka adalah pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikasihi juga oleh sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keduanya menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Mereka berdua adalah pribadi-pribadi yang dipilih dan dilibatkan dalam rencana Allah bagi dunia ini. Karl Barth, seorang teolog abad 20, pernah berkata, Tuhan selalu mampu melakukan segala sesuatu, namun Tuhan tidak selalu mau melakukannya. Sementara kita selalu mau melakukan segala sesuatu, tetapi kita belum tentu mampu untuk mewujudkannya. Tuhan mampu menghadirkan kehendaknya, Tuhan mampu mewujudkan rencananya di tengah-tengah dunia ini tanpa Tuhan harus melibatkan manusia di dalamnya. Tetapi Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah Tuhan melibatkan manusia. Dan manusia berperan serta dalam rencana Tuhan. Tapi yang pasti kita tidak akan mampu melakukannya kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Samuel maupun Yesus adalah pribadi-pribadi yang dipakai dan dilibatkan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Dan Yesus adalah bukti penyataan diri Allah, keterlibatan diri Allah dalam pergumulan manusia secara konkret, secara sempurna. Samuel adalah pribadi yang bertumbuh di dalam rencana Allah. Dan Yesus adalah pribadi yang memberikan penegasan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang mau membuka kerjasama dengan manusia, membuka kerjasama dengan dunia, menjalin relasi dengan dunia lewat Yesus Kristus. Kehadiran Yesus lewat pasangan Yusuf dan Maria, pribadi-pribadi yang juga sederhana, yang tidak populer dalam kehidupan masyarakatnya, tetapi sekaligus juga yang mendorong Yesus, saya yakin, mengalami pertumbuhan dalam tradisi bangsanya. Itulah yang membuat rencana Allah menjadi semakin jelas, menjadi semakin terbuka, menjadi semakin konkret. Yusuf dan Maria sebagai orang tua bagi Yesus ikut ambil bagian dalam pembentukan karakter dan spiritualitas Yesus. Sama seperti kedua orang tua Samuel. 8 hari setelah kelahirannya Yesus disunatkan. Diserahkan kepada Tuhan setelah genap waktu yang ditentukan. Dan di usia 12 tahun Yesus disertakan dalam perayaan-perayaan keagamaan, Hari Raya Paskah. Ya. Yesus dipersiapkan untuk pelayanan di bait Allah sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi. Sama seperti Samuel yang dibuatkan terus menerus baju yang menyerupai baju imam. Dibiasakan terlibat di dalamnya. Ya. Dengan demikian, dari sejak anak-anak, baik Samuel maupun Yesus memang sudah diperkenalkan dengan lingkungan bait Allah, diperkenalkan dengan lingkungan keagamaan, diperkenalkan dengan soal-soal spiritualitas. Yusuf dan Maria tahu persis bagaimana menumbuhkan Yesus, sebagaimana rencana Allah Bapa bagi Yesus yang di dalamnya Yusuf dan Maria dilibatkan. Dari mula sebelum kelahirannya telah disampaikan bahwa ia dari Allah, Sang Mesias yang menyelamatkan dunia.
Dan ketika Allah memakai Maria menjadi alat kehadirannya, maka Maria pun menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria terbuka, saudara, dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saat Yusuf tunangan Maria itu disertakan demi untuk sebuah kepantasan di mana Yesus lahir dari sebuah pasangan laki-laki dan perempuan yang kemudian keduanya menjadi orang tuanya, maka Yusuf pun berbuat yang sama. Seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kerjasama Yusuf dan Maria dengan sang bapa membuat segala sesuatunya menjadi indah. Sekalipun untuk semua itu ada begitu banyak hal yang harus dibayar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, bertumbuh di dalam rencananya adalah kerelaan untuk mengikuti jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya itu memang tidak selalu nyaman dan tidak selamanya aman. Tetapi itulah yang dijalani oleh Yusuf dan Maria. Dan itu jugalah yang kemudian dinyatakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Yesus bertumbuh menjadi semakin berhikmat. Yesus bertumbuh menjadi semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh dalam rancangan Allah untuk terus-menerus menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus bertumbuh dalam rancangan Allah bagi dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterlibatan Yusuf dan Maria, keterlibatan kita untuk mewujudkan rencana Allah dalam dunia ini menjadi bagian yang di dalamnya rencana Allah itu diwujudkan. Kerelaan untuk mengikuti jalannya, kerelaan untuk terus mencari kehendaknya, membuat setiap kita sampai pada kualitas hidup yang pantas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama pada akhirnya nanti. Kesediaan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan demi untuk menumbuhkan hikmat dan bijaksana memang tidak selamanya mudah, tidak selalu sederhana. Ada banyak hal yang mengikutinya, tetapi tugas kita adalah mempercayakan diri kita dalam pembentukan yang Allah kerjakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria terhadap Yesus. Yang di dalamnya kasih dipraktekkan, damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hatinya, dan kerelaan untuk membiarkan Yesus bertumbuh dalam kehendak Allah juga menjadi bagian dari kebersamaan mereka. Sampai akhirnya hikmat dan kebijaksanaan Yesus kemudian mewarnai kehidupan banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan maka setiap kita diajak untuk boleh menjalani kehidupan kita dalam rancangan Tuhan. Membiarkan kita membuka diri, membuat kita memanjatkan doa, agar kita boleh dimampukan mewujudkan rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita seutuhnya. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kehadirannya sungguh menjadi berkat secara nyata bagi dunia ini. Mari saudara berteladan dengan apa yang Yesus lakukan, berteladan dengan apa yang Yusuf Maria kerjakan. Kita juga membuka kesempatan Allah merencanakan semua yang indah, semua yang baik, semua yang benar terhadap diri kita dan terhadap orang-orang dekat kita, sehingga kehadiran kita boleh sungguh menghadirkan rahmat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. I have heard
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami akan firman Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menolong kami untuk menjalani kehidupan kami dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin peka dengan kehendak Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh sungguh menjadi kehidupan yang memberkati. Kami boleh hadir dengan kasih karunia Tuhan, dengan penyertaan Tuhan bagi banyak orang. Bapa di surga, kami saat ini menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami dan keluarga kami, untuk memasuki tahun yang baru dalam beberapa waktu nanti. Tuhan sendirilah yang memberkati, sehingga apa yang sudah kami jalani sepanjang tahun ini dan apa yang akan kami tapaki sepanjang tahun depan juga boleh tetap ada dalam rancangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan gerejamu, berkatilah gerejamu. Biarlah gereja boleh tetap menghadirkan diri secara relevan bagi pemercayanya, sehingga kasih karunia Tuhan terus dinyatakan lewat banyak pelayanan yang dikerjakannya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah negeri ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau karena penyertaan Tuhan maka kami boleh melewati masa-masa sulit ini, dan Tuhan terus akan menyempurnakan pemulihan negeri ini, sehingga kami dapat menikmati kembali kenormalan kami seturut dengan waktu Tuhan yang Tuhan aturkan bagi kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, berkatilah ya Bapa. Biarlah hikmat bijaksana yang Tuhan anugerahkan boleh terus memimpin para pemimpin negeri ini. Takut akan Tuhan juga boleh terus mewarnai kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mempercayakan segala sesuatu yang ada di depan kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop, dan dapat dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama.
Atau yang kedua dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar kurung GKI Gading Indah. Atau yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang mungkin kami untuk melaksanakan ibadah tanggal 26 ini pada saat kesempatan yang indah. Kami boleh juga masih berkenan mengumpulkan persembahan yang kami dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan misi GKI Gading Indah. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cari suatu panji, kan ku iring tetap, dan pandu yang berani, takutku kan lenyap. Ku cari kesempatan, mencoba dayaku yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Saudara-saudara, kita akan memasuki liturgi pengutusan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Sekarang lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Cari suatu panji kan ku